Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya dengan Depi Indra Lestari dari Prodi Manajemen Universitas Siber Asia dengan nomor NIM 250201010385. Kembali, kali ini saya akan mencoba mempresentasikan tugas yang diberikan oleh dosen pengampu saya di mata kuliah Pendidikan Pancasila, yaitu Bapak Dr. Andes Budi Slamet Riyadi, BSCMM. Dan kali ini sudah memasuki sesi yang ke-14 dan untuk materinya sendiri yang akan saya presentasikan terkait dengan analisis Pancasila pada era globalisasi, dampak positif dan negatif bagi masyarakat Indonesia. Baik, namun sebelumnya kembali saya akan coba untuk menjelaskan terkait apa itu Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara, ideologi bangsa, dan pedoman hidup masyarakat Indonesia yang terdiri dari 5 sila. Dan tentunya Pancasila memiliki fungsi yang pertama sebagai dasar negara, kedua sebagai pandangan hidup bangsa, ketiga sebagai ideologi negara, keempat sebagai sumber dari segala sumber hukum, kelima sebagai pemersatu bangsa, dan tentunya yang keenam sebagai kepribadian bangsa. Lalu selanjutnya saya juga akan menjelaskan pengertian dari globalisasi. Apa yang dimaksud dengan globalisasi? Globalisasi adalah proses semakin terbukanya hubungan antar negara sehingga terjadi pertukaran informasi, budaya, teknologi, ekonomi, dan komunikasi secara cepat. Contohnya seperti internet, lalu media sosial seperti Instagram, Facebook, dan media sosial lainnya, lalu perdagangan internasional seperti ekspor dan impor, dan juga budaya luar yang masuk ke Indonesia. Contohnya seperti budaya K-pop ataupun pop barat yang masuk ke Indonesia. Lalu apa hubungan Pancasila dengan globalisasi? Tentunya di era globalisasi ini masyarakat memperoleh banyak manfaat tetapi juga menghadapi berbagai tantangan. Pancasila tentunya berperan sebagai yang pertama sebagai filter terhadap budaya asing, kedua pedoman dalam menyikapi perkembangan teknologi, ketiga landasan menjaga persatuan bangsa, dan yang terakhir sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan. Nah, berikut saya juga akan jelaskan dampak positif dan negatif dari globalisasi. Di slide pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu dampak positif dari globalisasi terhadap Pancasila. Yang pertama di bidang pendidikan tentunya akses informasi semakin mudah, lalu yang kedua yaitu pembelajaran berbasis teknologi atau daring seperti yang saya lakukan berkuliah di Universitas Siber Asia. Lalu yang kedua di bidang ekonomi, yang pertama yaitu peluang usaha semakin luas, lalu produk Indonesia juga dapat dipasarkan ke luar negeri. Lalu dampak positif di ketiga di bidang teknologi yaitu komunikasi tentunya menjadi sangat cepat dan juga kemudahan transaksi secara digital. Lalu dampak positif di bidang sosial yaitu memperluas wawasan masyarakat dan juga memudahkan kerjasama internasional antara Indonesia dengan negara lain. Lalu selanjutnya saya juga akan menjelaskan dampak negatif globalisasi terhadap Pancasila. Tentunya selain dampak positif ada juga dampak negatif. Yang pertama yaitu menurunnya nasionalisme, di mana biasanya masyarakat akhirnya lebih bangga terhadap budaya luar dibandingkan dengan budaya Indonesia. Lalu yang kedua yaitu individualisme, di mana masyarakat tentunya lebih fokus pada diri sendiri dan contoh nyatanya di saat ini tentunya gotong royong sudah mulai berkurang yang dilakukan oleh masyarakat kita. Lalu yang ketiga penyalahgunaan teknologi. Contohnya seperti penyebaran berita palsu atau hoax, lalu cyberbullying dan juga penipuan online. Lalu dampak negatif yang selanjutnya yaitu lunturnya nilai moral, di mana terjadinya banyak pergaulan bebas, biasanya di kalangan remaja, lalu juga konsumerisme dan juga gaya hidup hedonis di masyarakat kita. Nah, berikut juga saya akan memaparkan terkait dengan analisis berdasarkan nilai 5 sila Pancasila. Nah, di mana di sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, dampak globalisasi yang terjadi yaitu globalisasi tentunya mempermudah masyarakat mengakses berbagai informasi, budaya, dan pemikiran dari seluruh dunia. Namun, di sisi lain hal ini dapat memperluas wawasan, tetapi juga berpotensi mempengaruhi nilai-nilai keagamaan jika tidak disaring dengan baik. Lalu analisis kedua dinilai sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Dampak globalisasinya yaitu teknologi memudahkan komunikasi antar bangsa sehingga memperkuat kerjasama dan solidaritas. Namun di sisi lain perkembangan teknologi juga dapat memunculkan berbagai bentuk pelanggaran terhadap nilai kemanusiaan. Dan analisis ketiga yaitu di sila persatuan Indonesia,
Dampak globalisasinya di mana arus budaya asing memberikan banyak manfaat, tetapi juga dapat mengurangi rasa bangga terhadap budaya nasional, apalagi masyarakat kita lebih mengagungkan budaya luar. Lalu analisis keempat di sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, di mana dampaknya yaitu teknologi tentunya memudahkan masyarakat menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. Namun kebebasan berpendapat juga harus disertai dengan tanggung jawab. Dan analisis kelima di sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dampaknya globalisasi ini membuka peluang ekonomi yang lebih luas, tetapi manfaatnya belum dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat di Indonesia. Nah, lalu bagaimana upaya untuk mempertahankan nilai Pancasila di tengah era globalisasi ini? Tentunya beberapa upaya yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, dengan menggunakan media sosial secara bijak. Ketiga, mencintai produk dalam negeri. Lalu yang keempat yaitu melestarikan budaya Indonesia. Lalu kelima, tetap menanamkan pendidikan karakter sejak dini. Dan juga yang terakhir yaitu yang bisa kita lakukan dengan memperkuat rasa nasionalisme. Nah, adapun kesimpulan dari materi yang saya sampaikan, Pancasila merupakan dasar negara sekaligus pedoman hidup bangsa Indonesia. Di tengah era globalisasi, Pancasila tentunya berperan sebagai penyaring berbagai pengaruh dari luar agar masyarakat dapat mengambil manfaat dari kemajuan teknologi, ilmu pengetahuan, dan ekonomi tanpa kehilangan nilai-nilai luhur bangsa. Globalisasi tentunya membawa dampak positif seperti kemudahan akses informasi dan peluang ekonomi, tetapi juga di sisi lain memiliki dampak negatif seperti lunturnya nasionalisme, meningkatnya individualisme, dan masuknya budaya yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Oleh karena itu, Pancasila harus terus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari agar masyarakat Indonesia mampu menghadapi tantangan globalisasi, tetap menjaga persatuan, serta mempertahankan identitas dan karakter bangsa. Pesan utamanya, globalisasi adalah peluang untuk maju, sedangkan Pancasila adalah kompas agar kemajuan tetap berada pada jalur yang benar. Berikut sumber referensi yang saya gunakan dalam membuat materi presentasi kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dan mohon maaf juga apabila ada salah-salah kata yang saya ucapkan. Sampai jumpa kembali di lain waktu dan kesempatan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.